akan membahas tentang sejarah kontemporer dunia dengan subbabnya hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama saya bahas adalah pengertian apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan ras orang Belanda atau kulit putih dengan penduduk asli Afrika atau kulit hitam yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari abad ke-20 hingga ke 1990. Hukum apartheid dicanangkan pertama kali di Afrika Selatan tahun 1930-an. Apartheid adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi mayoritas kulit putih atas minoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial, budaya, politik, militer, dan ekonomi. Yang kedua adalah latar belakang apartheid di Afrika. 1. Kedatangan bangsa Boer atau Belanda. Kedatangan bangsa Belanda diikuti oleh bangsa Inggris menyebabkan perang Boer antara Inggris dan Belanda. 2. Kekuasaan Inggris di Afrika Selatan. Inggris menjalankan politik rasial atau pemisahan berdasarkan ras. 3. Penggolongan penduduk di Afrika Selatan, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa suku bangsa Bantu atau salah satu suku bangsa di Afrika Selatan. Orang asing yang kebanyakan adalah orang Pakistan dan India dan orna atau berdarah campuran diantaranya kelompok Melayu Cape. 4. Terjadinya gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapuskan pemerintahan apartheid. Selanjutnya, dampak apartheid di Afrika Selatan. A. Dampak politik. 1. Hak-hak politik golongan kulit hitam campuran dan Asia yang sudah terbatas semakin dikarungin dan lambat laun dihapus. 2. Dikeluarkannya Suppression of Communist Aid yang melarang berbagai organisasi politik yang dikuasai kulit putih tetapi didukung kulit hitam atau memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat non-rasial atau pemerintahan mayoritas. 3. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan ke dalam penjara seperti tokoh karismatik yaitu Nelson Mandela. Keempat, warna kulit hitam tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik. 5. Orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahnya lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit. B. Dampak sosial budaya. Dijalankannya segregasi rasial di segala bidang kehidupan. Dalam bidang sosial ini diterapkan segregasi di tempat-tempat umum, kereta api, bus, dan alat-alat angkutan lain seperti segregasi juga dilakukan dalam perkumpulan-perkumpulan sosial kebudayaan dan agama. Selanjutnya adalah perjuangan Nelson Mandela. Dampak positif perjuangan Nelson Mandela yaitu dihapuskannya 3 undang-undang yang berisi 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. 2. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. 3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Selanjutnya, akhir politik apartheid di Afrika Selatan. 1. Pemisahan suku di Afrika Selatan mendapat tanggapan dari dunia internasional. Di Afrika Selatan sering terjadi pemberontakan-pemberontakan untuk menghapus pemerintahan apartheid. Gerakan terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam di Afrika Selatan, dipelopori oleh African National Congress atau ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada pemerintahan Frederick William de Klerk, Nelson memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di rumah. Aksi tersebut mendapat tanggapan oleh pemerintahan dengan menjebloskan Nelson ke penjara, tetapi kemudian ia dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan. Maka untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 1990, pemerintah Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC
untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada tanggal 3 Juni 1990, de Klerk menghapus undang-undang darurat negara yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika Selatan. 2. Perjuangan Nelson Mandela memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negerinya di dalam negeri maupun luar negeri. Upaya-upaya yang ditempuh Nelson Mandela mulai menampakkan hasil yang menggembirakan ketika F.W. de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam. 4. Penghapusan undang-undang darurat negara tersebut diikuti dengan janji pemerintahan de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial pada pemilu multirasial tahun 1994. Partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela yaitu ANC berhasil menjadi pemenang. Pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Majelis Nasional sebagai Presiden di Afrika Selatan, yaitu presiden pertama orang kulit hitam. Pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden dalam upacara megah di Union Building, Pretoria. Peristiwa ini merupakan perjuangan rakyat Afrika Selatan sejak terhapusnya politik. Afrika Selatan mulai membangun negerinya agar sederajat dengan negara lain di dunia.